Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudara sekalian, kembali bersama saya Mulis Karim di dalam bahasa Arab Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang harfu nafyin wa jasmin, huruf nafi dan sekaligus huruf jazam. Teman-teman yang belajar bahasa Arab mungkin sudah tidak asing lagi tentang harfu nafyin wa jasmin. Dalam bahasa Arab Al-Quran, kita ingin membawa huruf nafi ini untuk melihat diksi-diksi awal surah. Ternyata di dalam Al-Quran terdapat 3 surah yang diawali dengan huruf nafyin wa jasmin, yaitu surah An-Nasyr, Alam Nashrah, kemudian surah Al-Fil, Alam taro kaifa bi ashabil fil, kemudian surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina, dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian, alam dan lam ini disebut dengan harfu nafyin wa jasmin, huruf nafi dan jazam. Huruf yang menafikan, ya, huruf yang artinya tidak, dan juga menjazam. Dalam kaidah bahasa Arab, menjazam itu mensukunkan atau menghilangkan harfun mu'tal, ya, huruf mu'tal. Seperti apa itu dalam kaidah bahasa Arab? Alam nasyrah. Jadi nasyrah ini sebenarnya nasyrahu, tapi masuk alam menjadi nasyrah. Jadi disukunkan. Ini namanya harfu jasmin, huruf yang berfungsi untuk mensukun. Alam nasyrah, ya. Kemudian taro, ini taro alam dimasuki alam menjadi dihilangkan huruf ya, karena huruf ya adalah huruf mu'tal. Demikianlah yang dipelajari dalam kaidah bahasa Arab. Alam nasyrah, alam taro. Kemudian lam yakun jadi disukun, ya. Jadi mestinya yakuna atau yakunu, tapi disukun. Kemudian karena bertemu 2 sukun dalam kaidah bahasa Arab, ya, iltiqa'us sakinain, bertemu 2 sukun, karena itu harus dibariskan satu, yaitu yakuni. Jadi lam yakuni lazina kafaru. Jadi seperti itulah dalam kaidah bahasa Arab. Jadi alam sebagai huruf nafi dan sebagai huruf jazam, juga lam sebagai huruf jazam. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sengaja menghadirkan itu karena di Al-Quran nantinya akan begitu banyak penggunaan huruf nafi dan huruf jazam. Apa yang dimaksud dalam makna, ya? Apa yang dimaksud dengan alam dan apa makna lam? Alam bermakna tidakkah engkau lihat atau tidakkah engkau rasakan. Jadi ini artinya tidakkah, sedangkan lam artinya tidak akan dan tidak sedang, ya, tidak sedang, tidak akan. Nah, itu artinya lam. Jadi alam artinya tidakkah, alam nashrah laka sadrak, tidakkah engkau rasakan, kau sadari, tidakkah engkau rasakan bahwa kami telah melapangkan dadamu, melapangkan hidupmu. Jadi ini tentang Rasulullah SAW ketika disuruh untuk menyampaikan risalah, Allah menagihnya, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan hidupmu, ya. Wa wada'na anka wizrak, telah kami letakkan, telah kami turunkan beban beratmu. Jadi alam artinya tidakkah, ya. Teman-teman sekalian, yang poin pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan huruf nafi ini dalam diksi awal surah. Jadi sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ada beberapa huruf yang Allah jadikan diksi awal. Ada huruf jar, ada huruf nuraniyah, ada huruf nida, dan sekarang kita membahas huruf nafi. Ini semua
adalah rangkaian huruf-huruf yang sangat penting untuk dikenal sebagai bagian dari bahasa Arab Al-Quran. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan alam dan apa perbedaan dengan awalam? Jadi di Al-Quran ada alam, ada juga awalam. Ya, seperti kita lihat, silahkan dibuka surah An-Nahl ayat 79 dan surah Al-Mulk ayat 19. Surah An-Nahl Allah menggunakan alam, di surah Al-Mulk Allah menggunakan awalam. Ya, dua ayat ini ayat yang sangat beririsan, hampir sama persis ya, hampir sama persis ayatnya. Allah katakan dalam surah An-Nahl, alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawwis samai ma yumsikuhunna illallah. Di dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila thairi fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Jadi ini alam, ini awalam. Jadi ini sekaligus tadi kehadiran dalam diksi huruf nafi ini itu nanti sekaligus ingin mengajak kita untuk melihat huruf-huruf nafi yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Tetapi untuk memahami apa itu alam, maka kita bisa melihat dalam dua surah ini bagaimana Allah mengatakan alam yarau ila thairi dan di sini awalam yarau ila thairi. Kenapa tidak awal alam semua? Kenapa tidak alam yarau ila thairi? Di sini juga alam yarau ila thairi. Atau di sini awalam saja semua? Awalam yarau ila thairi, awalam yarau ila thairi. Kenapa? Karena ada makna yang terkandung tersendiri dalam alam dan ada nanti ketika ditambah dengan awalam ya. Alam artinya tidakkah engkau sadari sekarang ya? Artinya tidakkah engkau lihat sekarang ya. Jadi alam ini tentang sekarang. Adapun awalam bukan hanya sekarang tapi tentang dulu. Jadi bisa diartikan tidakkah dari dulu ya, tidakkah dari dulu, tidakkah sedari dulu ya. Ada kan dalam lisan kita itu sering mengatakan tidakkah sedari dulu. Jadi alam artinya tidakkah sekarang. Alam nasyrah laka sadrak, tidakkah sekarang kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Dulu engkau miskin, kami kayakan. Dulu engkau tidak dikenal, kami buat terkenal. Wa rafa'na laka zikrak, kami angkat namamu. Bukankah dulu kau tidak terkenal, sekarang engkau terkenal. Jadi ini alam. Jadi alam, alifnya sendiri ini adalah hamsa istifham. Jadi ini tentang pertanyaan, tidakkah ya, tidakkah sekarang kami lapangkan dadamu. Begitu juga alam taro kaifa, tidakkah sekarang kau melihat, tidakkah sekarang kau melihat bagaimana Allah perbuat terhadap ashabul fil. Jadi pasukan gajah Allah hancurkan demi untuk keberlangsungan hidup perekonomian kaum Arab ya, kaum Quraisy. Karena itu Allah katakan tidakkah sekarang kau lihat perekonomianmu tetap jalan, tidak hancur. Itulah yang dimaksud dengan alam, tidakkah sekarang. Adapun awalam, jadi ini kalau dipakai digunakan di ayat ini, alam yarau ila thairi, tidakkah sekarang mereka melihat yang terbang musakharatin fi jawwis sama, yang terbang terkontrol di lapisan-lapisan langit. Jadi yang terbang waktu itu ya di masa Rasulullah ya paling yang terbang di lapisan langit itu adalah awan-awan yang dikendalikan oleh malaikat ya, oleh Allah. Mayumsikhunna illallah, tiadalah yang memegang mereka itu kecuali Allah. Tetapi ketika mengatakan awalam ya, Allah membahas tentang at-thairi ya, awalam yarau ila thairi fawqahum saffatin wa yaqbidna. Jadi ini artinya tidakkah sedari dulu mereka memperhatikan, melihat yang terbang-terbang mengepak-ngepakkan sayapnya. Jadi yang mengepak-ngepakkan sayapnya orang dari dulu pun melihat itu. Jadi orang-orang dari dulu pun melihat itu, manusia dari dulu pun melihat itu. Ma yumsikunna illa rahman, tiadalah yang memegang mereka itu kecuali ar-Rahman. Jadi at-thairi musakhkharatin ini tentang benda-benda yang terbang di lapisan langit yang mungkin orang dulu tidak melihat. Seperti misalnya pesawat pada hari ini, ya ini pakai alam yarau. Ya, orang dulu tidak melihat pesawat, sekarang ada pesawat di lapisan-lapisan langit. Tetapi burung-burung
Itu sejak dari dulu terlihat oleh orang-orang, Allah gunakan awalan. Jadi alam, kembali pada diksi awal surah, alam nasyrah laka sadrak, artinya tidakkah sekarang kami lapangkan dadamu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut oleh Allah untuk menyampaikan risalah karena sekarang sudah dilapangkan hidupnya. Jadi ini adalah inspirasi untuk yang memberikan tugas kepada siapapun, itu lapangkan dulu hidupnya. Jadi alam nasrah laka sadrak. Ini nanti kita akan pahami lebih jauh lagi ketika kita melihat Musa. Musa tidak dikatakan alam nasrah, tapi Musa yang meminta agar dilapangkan hidupnya. Rabbi syrah li sadri. Jadi Rabbi, sebelum engkau menyuruhku ke Fir'aun, Rabbi syrah li sadri. Ya, lapangkan dulu hidupku. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan dulu urusanku. Jadi ini perbedaan Muhammad dan Musa. Saudara-saudara sekalian, ini adalah lughatul Quran, ini adalah bahasa Al-Quran. Sedemikian detail Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diksi-diksi, menghadirkan pola-pola kalimat sampai kita memahami perbedaan antara tidakkah sekarang dengan tidak sedari dulu, tidakkah sedari dulu. Kita juga memahami tentang Muhammad yang mendapatkan risalah dan Musa yang mendapatkan risalah, di mana Muhammad ditagih oleh Allah alam nasrah, sementara Musa meminta kepada Allah agar dilapangkan hidupnya. Baik, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan harfu nafi ini agar kita mempelajarinya, kita mentadabburinya. Afala yatadabbarunal Quran, tadabburilah nafi-nafi dalam huruf-huruf nafi di dalam Al-Quran sebagai bagian dari aspek kebahasaan. Kemudian lam apa maknanya lam? Lam artinya tidak, tidak akan, dan tidak nanti, tidak dulu ya. Jadi lam artinya tidak. Allah katakan, Allah hadirkan lam yakunil ladzina kafaru. Allah menghadirkan dalam satu ayat awal surah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Orang-orang kafir dan ahli kitab itu, mereka itu tidak pernah, jadi tidak akan dan tidak akan pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka itu tidak pernah memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran sampai mereka didatangkan al-bayyinah, penjelasan. Jadi orang-orang kafir jadi tidak pernah para ahlu kitab tidak pernah memutarbalikkan kebenaran kecuali setelah datang al-bayyinah, yakni datangnya Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah. Baik, untuk penjelasan ayatnya, pemaknaan ayatnya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Jadi lam artinya harfu nafyin. Allah jadikan sebagai awal diksi Al-Quran agar kita memperhatikan huruf nafi. Huruf nafi dalam Al-Quran itu begitu banyak ya teman-teman sekalian. Ada lam, ada alam, ada lan. Lan dalam Al-Quran itu disebutkan 81 kali, ini juga huruf nafi. Ada la itu artinya tidak. Jadi ini bahkan lebih banyak lagi, ada 1471 kali la, penggunaan la dalam Al-Quran. Ada lebih banyak lagi huruf ma artinya juga tidak, ada 1600 kali dalam Al-Quran. Begitu juga ada tadi awalam yang disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, inilah diksi-diksi awal surah. Ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala meletakkannya untuk dipelajari, ditadabburi maknanya, ditadabburi kebahasaannya bagi siapa saja yang sedang mempelajari bahasa Arab. Baik dalam bahasa Arab lughatul Arabiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab, maupun bahasa Arab Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa huruf yang sudah Allah jadikan diksi awal surah untuk dipelajari benar, tentang huruf jar, huruf nuraniyah, huruf nida, dan sekarang tentang huruf nafi wa jasmin. Syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin, wa salamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.